Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleh sekalian? Ya, semoga anak soleh dan soleh sekalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita membaca doa bersama. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya baik, pada hari ini kita masuk ke tema 2. Nah, sekarang kita masuk ke tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Dengan subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks dongeng, siswa dapat menceritakan dongeng melalui gambar seri dengan tepat. Nah, yang kedua, setelah membaca dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang dibaca. Nah, baik, kita masuk ke materi. Apa sih itu dongeng? Nah, dongeng itu merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Ya, jadi dongeng biasanya itu berisi pesan atau amanat. Nah, tokoh yang ada di dalam dongeng bisa berupa manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, seperti itu ya pengertiannya dongeng. Kemudian, dongeng juga memiliki alur. Nah, jadi dongeng itu memiliki alur atau jalan cerita yang sederhana. Nah, alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Nah, jadi alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam cerita atau dongeng. Nah, contoh dongeng yaitu Lutung Kasarung. Pernah dengar anak soleh dan soleha Lutung Kasarung? Lutung Kasarung itu yang manusia berubah jadi monyet. Ya. Kemudian bawang merah dan bawang putih. Nah, dan timun emas. Ada juga dongeng yang berasal dari Sulawesi Tenggara atau dongengnya itu Wan Diu Diu. Ya, Wan Diu Diu atau Putri Duyung. Ya, jadi itu ceritanya seorang ibu yang berubah menjadi seekor putri duyung. Nah, itu. Jadi itu berasal dari Sulawesi Tenggara. Judul dongengnya Wan Diu Diu. Kemudian, nah mari kita masuk ke contoh dongeng. Ya, kita membaca dongeng, kemudian kita akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan dongeng ini. Nah, baik. Judul dongengnya Pohon Apel yang Tulus. Nah, dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Nah, dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Nah, kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, itulah dongeng Pohon Apel yang Tulus. Nah, kemudian mari kita coba untuk menjawab soal bersama-sama berdasarkan dongeng yang tadi kita telah baca. Nah, nomor 1. Siapa teman pohon apel?
Nah, berdasarkan dongeng tadi, siapa teman pohon apel? Ya, benar sekali. Jawabannya, teman pohon apel adalah seorang anak laki-laki. Nah, yang kedua, nomor 2. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Ada yang bisa jawab? Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Iya, pohon apel merasa senang. Nah, jadi saat bermain bersama temannya, pohon apel merasa senang. Yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Ya, tadi pohon apel berbuat baik apa kepada anak laki-laki tersebut? Iya, jadi jawabannya pohon apel memberikan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan bahan pembuat rumah. Ya, dan pohon apel menyediakan batang yang tersisa sebagai tempat beristirahat. Iya, jadi itu jawabannya ya, nomor 4. Sekarang, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Nah, ada yang bisa jawab mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Iya, karena tidak bertemu dan bermain bersama temannya. Iya, karena temannya tadi sudah memiliki kesibukan, jadi tidak sempat lagi untuk bermain bersama si pohon apel. Kemudian, pertanyaan terakhir. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Nah, tadi sudah dibacakan mengapa pohon apel menangis di akhir. Jawabannya adalah karena merasa bahagia bersama-sama dengan temannya lagi. Ya, jadi si pohon apel di akhir cerita merasa menangis bahagia karena sudah bisa lagi bersama-sama dengan temannya. Nah, itulah dongeng dan beberapa pertanyaan berdasarkan dongeng. Nah, sekarang kita masuk ke dongeng yang berikutnya. Dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon. Pengarangnya Aesop. Ya, mari kita baca bersama lagi. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali?" Iya, itulah tadi contoh dongeng pengembara dan sebuah pohon. Nah, sekarang ayo kita bercerita. Tulis, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Nah, jadi pertanyaannya, bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Nah, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ya, jadi jawabannya adalah bersyukur karena tumbuhan dan binatang sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, manusia juga harus selalu melestarikan keberadaan tumbuhan dan binatang. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh menzolimi tumbuhan maupun binatang, karena binatang dan tumbuhan itu sangat berguna bagi manusia. Seperti ayam, kita bisa mengkonsumsinya. Tumbuhan, sayur-sayuran, nah sangat berguna bagi tubuh kita untuk kesehatan. Ya, seperti itu ya. Kemudian, ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon. Ya, jadi apa yang anak soleh dan soleha dapatkan? Pesan apa yang bisa anak soleh dan soleha ambil dari cerita Pengembara dan Sebuah Pohon tadi? Nah, jadi pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut atau dongeng tersebut adalah Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan manfaatnya masing-masing. Kita harus selalu bersyukur karena semuanya dapat bermanfaat. Ya, jadi begitu ya. Ya, jadi Tuhan itu menciptakan segala sesuatu
ada manfaatnya. Ya, begitu. Nah, kemudian kita masuk ke materinya, unsur-unsur dalam dongeng. Ya, jadi ada beberapa unsur yang terkandung di dalam dongeng. Yang pertama, tokoh. Nah, tokoh itu yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Ya, jadi yang pertama unsurnya itu yaitu tokoh atau para pelaku yang ada di dalam dongeng. Nah, unsur yang kedua adalah latar. Nah, latar ini yaitu latar waktu, latar tempat, atau suasana dalam dongeng. Nah, yang kedua itu. Kemudian unsur yang ketiga yaitu watak tokoh. Nah, watak tokoh ini yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Kemudian yang keempat, alur. Nah, alur itu yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Nah, yang kelima, pesan atau amanat. Nah, pesan atau amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Ya, jadi ada 5 unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama tokoh, kedua latar, watak tokoh, alur, dan yang terakhir pesan atau amanat. Kemudian dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri. Ya, jadi menggambar. Ya, jadi dongeng itu dapat disajikan dalam bentuk gambar yang berseri, misalkan gambar 1, gambar 2, gambar 3 yang menceritakan alur dongeng. Nah, gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Nah, seperti itu ya. Jadi dongeng bisa ditampilkan dalam bentuk gambar berseri. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikut ini lagi salah satu dongeng, contoh dongeng, Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, kita baca lagi ya sama-sama. Ya. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Ya, putri 1. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri kedua, hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Nah, kemudian putri satu lagi berkata, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Nah, kemudian si bunga. Nah, bunga sedap malam. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Nah, kemudian bunga anggrek. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Nah, kemudian bunga mawar biru berkata, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Nah, itulah cerita Bunga Melati yang Baik Hati. Ya, kita sambung ya. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Pada bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madunya. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti mengapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Nah, kemudian bunga sedap malam berkata, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Kemudian bunga anggrek juga berkata, aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Nah, kemudian bunga mawar biru berkata, selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Nah, kemudian bunga melati pun menjawab, aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita
kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk lagi. Nah, baik, itulah tadi cerita bunga melati. Ya, cerita tentang bunga melati yang baik hati. Ya, baik. Nah, kemudian tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Nah, tadi kita sudah membaca bersama bunga melati yang baik hati. Nah, dari dongeng tersebut, siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut? Ada yang bisa jawab? Yang pertama siapa? Iya, yang pertama itu adalah bunga sedap malam. Nah, bunga sedap malam karakternya seperti apa? Ya, jadi sifatnya bunga sedap malam dalam dongeng tadi itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Iya, jadi karakter dari bunga sedap malam yaitu 1, iri hati. Kemudian yang kedua juga, setelah mengetahui kesalahannya dia berani meminta maaf. Nah, setelah mengakui kesalahannya, si bunga sedap malam ini berani untuk meminta maaf. Nah, jadi itulah sifatnya. Yang pertama itu dia iri. Yang kemudian setelah mengetahui kesalahannya dia berani untuk meminta maaf. Ya, meminta maaf kepada bunga melati ya dalam dongeng. Ya, kemudian tokoh yang kedua adalah ya, bunga anggrek. Nah, bunga anggrek bagaimana sifatnya? Iya, sama dengan kayak bunga sedap malam ya. Jadi dia iri kepada bunga melati. Ya, karena banyak yang menyukainya ya, putri-putri semua banyak yang menyukai bunga melati. Jadi si bunga anggrek ini merasa iri. Nah, kemudian yang karakter keduanya yaitu berani meminta maaf juga seperti bunga sedap malam. Nah, setelah mengetahui kesalahannya, ternyata berburuk sangkanya itu tidak baik. Nah, kemudian dia berani meminta maaf kepada si bunga melati. Nah, kemudian yang tokoh ketiga adalah bunga mawar biru. Ya, jadi bunga sedap malam, bunga anggrek, dan bunga mawar biru. Nah, sifatnya bunga mawar biru bagaimana? Ya, sama dengan bunga yang sedap malam dan bunga anggrek ya, sifatnya yaitu iri hati dan kemudian juga berani meminta maaf. Ya, di akhir dia berani meminta maaf. Nah, yang keempat, tokoh apa yang belum disebutkan dalam dongeng tadi? Kira-kira tokoh apa yang terakhir? Ya, benar sekali. Jadi tokoh yang terakhir itu bunga melati. Ya, bunga melati yang baik hati. Nah, karakternya bunga melati apa? Bagaimana sifat dari bunga melati? Ya, baik hati, sabar, dan pemaaf. Ya, jadi si bunga melati ini sangat baik hati, kemudian sabar. Walaupun dia sering buruk sangkai sama temannya, sama bunga sedap malam, sangat bunga anggrek dan bunga mawar, namun si bunga melati ini tetap sabar dalam menghadapi si sedap malam dan lainnya itu. Nah, kemudian dia juga pemaaf. Nah, di akhir cerita, di akhir dongeng, si bunga melati ini memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan dari bunga sedap malam, anggrek, dan bunga mawar. Ya, seperti itu ya. Jadi tokoh, kemudian bagaimana sifat dari tokoh dalam dongeng tersebut atau karakter dalam dongeng tersebut. Nah, baik, adapun tugas dari Ananda yaitu silahkan Ananda membaca dongeng berikut ini, dongeng petani yang baik hati. Ya, jadi di paragraf pertama, suatu hari tinggallah seorang petani yang baik hati dan murah hati. Kemudian dan seterusnya, silakan dibaca dongeng berikut ini. Terdapat 5 paragraf dari dongeng petani yang baik hati. Nah, kemudian tugas Ananda yaitu buatlah gambar seri yang menceritakan dongeng petani yang baik hati ya. Jadi Ananda menceritakan kembali dongeng petani yang baik hati dengan menggunakan gambar, rangkaian gambar yang berseri. Misalkan di paragraf pertama itu menceritakan tentang apa? Nah, silakan buat gambarnya. Kemudian yang kedua, paragraf yang kedua menceritakan tentang apa? Nah, kemudian digambar lagi. Ya, gambar dia yang menceritakan isi dongeng. Nah, itulah tugasnya. Dan yang kemudian tugas kedua yaitu tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Ya, jadi Ananda pesan apa yang bisa kita ambil dari dongeng petani yang baik hati tersebut?
Nah, jadi silakan ditulis ya pesan yang bisa kita ambil dari dongeng petani yang baik hati. Ya, itulah tadi tugas dari Ananda, nanti dikumpulkan pada hari Jumat. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan esok hari. Ya, kita tutup pertemuan kita dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.